kaum intelektual sekalian. Wow, wow, gila, 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 gila. Luar binasa, gila banget. Sepertinya video ini akan bikin banyak warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Sepertinya video ini akan banyak bikin warga Konoha ketar-ketir kesurupan berjamaah. Jadi guys, beberapa puluh tahun yang lalu ada kejadian yang sangat luar biasa di mana masjid dibakar guys. Wow. Gila, 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 luar biasa. Bahkan tidak nanggung-nanggung guys. Ketika ada seseorang yang membakar masjid, dia sampai riset guys. Ya, sampai berbulan-bulan gitu ya. Dia riset, dia teliti di mana kelemahannya ya. Kemudian anehnya lagi, ketika dia membakar masjid, dia mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Tuhan. Wow, gila, 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 gila. Bayangkan ketika ada seseorang yang membakar masjid, dia mengaku bahwa dia diutus oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Gila, 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 gila. Gila banget. Menurut Anda apakah orang seperti ini gila atau gila banget? Kok bisa ada Tuhan yang mengutus seseorang itu untuk membakar masjid? Ini kan sungguh di luar nurul gitu ya. Tidak habis fikri ya, sungguh di luar nurul. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Kenapa dia ada semacam wahyu gitu ya, ada semacam ilham untuk membakar masjid? Apa alasannya? Pasti ada alasan yang jarang dibongkar, dan ini sangat-sangat jarang dibongkar kenapa masjid ini dibakar guys. Kemudian selain itu, ketika dia membakar masjid ini lalu ditangkap sama polisi dan polisi menginterogasi, oh ini orangnya gila ya, lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah setelah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, baru beberapa hari dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan pulang ke daerahnya. Nah, ini kan ada semacam keanehan. Berarti itu artinya dia bukan orang gila. Dia itu pura-pura gila gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di daerah yang saya maksud ini marah besar ya. Ada yang berteriak. Ya, ini adalah kejoliman. Kita sudah dijolimi. Ini Islamofobia. Ini tidak bisa dibiarkan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Ya, lalu saat itu banyak umat muslim yang demo berbondong-bondong. Pokoknya yang ngebakar masjid ini harus ditangkap. Karena yang ngebakar masjid ini dinyatakan gila, lalu polisi nggak terlalu mengurusi lagi. Wong yang ngebakar orang gila kok. Ya gimana kita mau ngurusi ya, ikhlasin aja. Nah polisi-polisi di daerah yang saya masuk ini berpikir ya udah ikhlasin aja, ngapain sih diributin ya. Ya biasa aja gitu ya. Karena yang ngebakar kan orang gila, kita tidak bisa menyalahkan orang gila ya. Jadi dalam hukum itu orang gila, orang mabok itu kan nggak bisa diproses karena apa? Karena itu di luar daripada kesadaran. Namun umat muslim yang ada di sana itu marah besar. Nggak bisa, pokoknya harus ditangkap. Karena ada bocoran yang mengatakan bahwa yang membakar masjid ini masih berkeliaran. Tidak ditangkap oleh petugas RSJ atau petugas ODGJ gitu. Yang awalnya dia dicap ODGJ ya, tapi dia berkeliaran guys. Kadang dia pergi ke pantai gitu ya, kadang dia pergi ke kafe gitu ya, kadang dia jalan-jalan sama cewek gitu ya, kadang-kadang dia ngerayu janda gitu ya, kadang-kadang dia makan di warteg. Pokoknya berkeliaran gitu ya, kadang-kadang nongkrong ya biasa aja gitu. Kemudian dia juga rajin ibadah gitu, nggak pernah tuh absen ibadah ya, pokoknya rajin banget ibadah, rajin baca kitab suci. Sehingga orang-orang berpikir, lah dia normal kok dia nggak ditangkap ya, padahal kan udah dilaporkan. Sehingga umat muslim yang ada tuh ngamuk sengamuk-ngamuknya. Sampai ya, saking kesalnya dengan yang ngebakar masjid ini, sampai mereka mendirikan organisasi yang sangat-sangat gede sekali ya. Organisasi muslim yang sangat gede sekali ya. Lebih gede daripada FPI, lebih gede daripada HTI. FPI nggak seberapa, ya HTI nggak seberapa. Pokoknya gede banget. Hanya karena apa? Hanya karena ada seseorang yang ngebakar masjid. Nah, yang jadi pertanyaan,
Apakah ada teori konspirasi di sini? Jadi warga kuno itu sangat suka dengan teori konspirasi. Teori konspirasi itu artinya teori yang tidak bisa dikonfirmasi. Apakah dia membakar masjid ini benar disuruh oleh Tuhan? Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Jadi kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga kuno yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Jangan skip ya guys. Faktanya adalah, wah gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Masjid yang saya masuk itu adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid yang ada di Timur Tengah. Masjid yang sangat-sangat bersejarah. Lah, kok dibakar? Apa urusannya? Jadi ada seorang pria yang setengah sangklek gitu ya. Yang rada-rada gitu ya. Ada pria yang setengah ODGJ gitu. Dari Australia bernama Kang Denis ya. Jadi Kang Denis ini bermimpi Tuhan mengutusnya untuk, atau Tuhan memerintahkan untuk membakar Masjid Al-Aqsa. Nah, kenapa dia bakar Masjid Al-Aqsa? Ini yang jadi pertanyaan besar ya. Kebetulan dia beragama Kristen evangelis. Lalu dia berpikir ketika Tuhan Yesus itu turun ke bumi, maka dia akan membangun bait suci. Sorry kalau saya salah ucap ya. Yang ketiga kalau nggak salah ya. Bait suci yang ketiga di tempat Al-Aqsa dibangun. Nah, itu tuh alasannya. Dia diutus oleh Tuhan, dia bermimpi gitu ya. Skijo lah gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan zaman abad pertama, abad kedua kan nggak ada istilah skijo kan. Kalau zaman sekarang kan udah ada istilah skijo kan. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman dulu banget ya, sebelum Masehi atau abad pertama, kedua, dan ketiga, kalau ada orang yang mengatakan, saya dapat wahyu dari Tuhan, saya dapat petunjuk dari Tuhan, ya, saya bermimpi Tuhan mengatakan seperti ini, pasti banyak yang percaya. Karena apa? Karena zaman itu belum ada kedokteran, jadi nggak ada istilah skijo gitu ya. Skijo itu kan berhalusinasi gitu ya, ngarang gitu ya. Nah, kejadiannya sekitar tahun 1969. Lalu ya dia pergi ke Timur Tengah. Dia pergi ke daerah Masjid Al-Aqsa. Lalu dia menetap di Israel. Ya, awal-awalnya dia menetap di sana sekitar 4 bulan. Dia meneliti, riset gitu ya. Dia melihat ya adakah celah masuk ke masjid ini. Ya, dia nggak langsung ngebakar gitu ya. Ya, dia pura-pura ibadah di sana. Ya, kemudian dia melihat apakah ada celah, jam berapa nggak dijaga, kemudian di mana kelemahannya. Nah, sampai 4 bulan tuh ya, terus ya diriset sama si Dennis ini ya. Nama yang saya maksud itu adalah namanya Dennis ya. Jadi Kang Dennis ini meriset gitu ya, terus diriset ya. Lalu ketemu tuh celahnya.
ada pintu ternyata yang bisa dimasuki Kang Denis ini, walaupun saat itu Masjid Al-Aqsa ini sudah dijaga ya. Lalu malam-malam dia menyelinap masuk ke Masjid Al-Aqsa, dan orang-orang yang di sana berpikir kayaknya dia mau ibadah deh ya, mungkin dia rindu sama Tuhan gitu ya, atau dia melakukan ritual ibadah. Namun ada niat lain, dia membakar Masjid Al-Aqsa. Wow. Dan ada banyak barang-barang berharga di Masjid Al-Aqsa tersebut. Ya kebakar coy. Wow. Gila. Luar binasa. Jadi kenapa saya bahas ini? Ya tujuan saya itu supaya kita jangan membakar rumah ibadah orang lain. Itu nggak boleh. Itu dilarang. Ya, dilarang oleh apa? Apakah dilarang oleh agama? Saya tidak bawa agama di sini. Saya bawa kemanusiaan. Ya, kita tidak punya rasa kemanusiaan kalau kita membakar rumah ibadah orang lain. Nggak boleh. Sebenci-bencinya kita terhadap agama lain, nggak boleh ngebakar rumah ibadah orang lain. Nah, ketika dia ngebakar rumah ibadah ini, lalu dia langsung kabur, namun ditangkap oleh polisi. Ya, ketika diinterogasi oleh polisi, dia melakukan hal-hal yang aneh gitu. Ya, dia dianggap gila gitu. Karena polisi tidak percaya bahwa Tuhan mengutus membakar masjid ini. Itu kan nggak masuk akal, skijo gitu. Lalu pihak ODGJ atau pihak rumah sakit jiwa menjemput Kang Denis ini. Nah, setelah beberapa hari di sana, dia melarikan diri pulang ke negaranya, yaitu Australia. Nah, ketika pulang ke Australia, ada tuh orang yang melihat ternyata Kang Denis ini baik-baik aja, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah ya. Namun orang-orang Muslim yang ada di Timur Tengah itu berpikir, lah, kok gitu? Nggak bisa gitu dong, harus ditangkap lagi. Nah, dari situlah asal muasalnya terbentuk OKI. Apa itu OKI? Organisasi semacam organisasi Muslim di seluruh Indonesia. Ya, saya lupa apa nama kepanjangannya. Pokoknya OKI gitu ya. Organisasi Muslim di seluruh dunia, terbesar di seluruh dunia. Ya, gabungan-gabungan dari berbagai negara ya. Konoha juga masuk kayaknya, ya gabung ke OKI itu. Dari situ awalnya. OKI itu mirip-mirip seperti PBB ya. Dari situ awalnya. Nah, sejak dari situ ya mereka makin akrab tuh ya orang-orang Timur Tengah ya. Lalu mereka bikin organisasi untuk memburu si Kang Denis ini. Bayangkan betapa berjasanya Kang Denis ini. Walaupun dia disebut gila, walaupun dia membakar Masjid Al-Aqsa, ya sebenarnya dia punya pengaruh gitu. Apa itu pengaruhnya? Kalau nggak ada dia, nggak akan terbentuk OKI, organisasi keagamaan internasional. Maaf ya, saya ngarang ya. Bukan itu ya. Saya lupa kepanjangannya OKI ya. Nah, semenjak saat itu, ya Kang Denis ini ditangkap lagi tuh ya. Saya nggak tahu apakah sekarang dia udah keluar atau tidak. Pokoknya ditangkap lagi ya, karena dia dianggap normal, bukan orang gila. Kemudian, kenapa ada orang yang percaya bahwa kalau dia bertemu dengan Tuhan itu kan mimpi gitu. Kan gini guys, ya saya tuh nggak habis fikri ya. Jadi di Konoha itu ada banyak warga Konoha berpikir bahwa kalau dia misalnya bertemu dengan sesuatu di mimpinya, saya bertemu dengan Tuhan gitu. Lalu saya disuruh pindah ke agama ini. Kan banyak tuh ya di Konoha seperti itu. Nah, apakah mimpi ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa kan? Nah, ini yang jadi permasalahan. Sama seperti Kang Denis ini. Kalau Kang Denis ini mengatakan saya bertemu dengan Tuhan dalam mimpi, lalu saya disuruh membakar Masjid Al-Aqsa. Kalau misalnya kejadian seperti ini di zaman dulu ya, pertama, kedua gitu ya. Kalau misalnya ini ada seseorang seperti Kang Denis ini, ya saya bertemu dengan Tuhan, saya dapat wahyu misalnya. Ya wahyunya itu, ya misalnya dia wahyunya baik gitu ya, bukan buruk gitu ya. Misalnya wahyunya itu, wahai manusia, kalian harus bertobat sekarang juga, karena kiamat sudah dekat misalnya. Maka orang-orang seperti ini kan biasanya kan dianggap jadi nabi kan, zaman dulu ya, karena belum ada yang namanya handphone. Nah, kemudian kalau misalnya dia nambahin misalnya nih ya, contoh misalnya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, saya tidak ngata-ngatain agama tertentu di sini ya.
Ya, jadi kalau Kang Denis ini jadi nabi, ya misalnya nih, ya dia hidup di abad pertama gitu, ya, atau babak kedua atau babak ketiga sampai babak ketujuh gitu ya. Lalu dia mengatakan, kemarin saya ketemu dengan malaikat, lalu ada ayat turun misalnya. Ya, lalu dia mengatakan, wahai manusia, ketahuilah diceritakan oleh dan menceritakan oleh, dilewatkan oleh, ya kemudian kalian harus intoleransi, sorry, bukan intoleransi, kalian harus toleransi misalnya antar umat beragama. Nah, kalau ayatnya positif, biasanya akan diterima ini. Walaupun itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Wahai manusia, kalian harus berdamai, bersatulah. Saya dapat wahyu misalnya. Kalau ayatnya positif, akan dianggap nabi tuh ya, zaman dulu. Tapi kalau ayat negatif, biasanya nggak diangkat ya. Kalau misalnya Dennis ini mengatakan, wahai manusia, warga Timur Tengah, kalian harus membakar Masjid Al-Aqsa misalnya. Itu nggak akan dengerin gitu. Tapi kalau positif, didengerin biasanya. Nah, apakah zaman itu ada alat pengukuran tentang wahyu, nabi, dan sebagainya? Belum ada. Kalau zaman sekarang kan, ya kalau misalnya ada yang mengatakan, saya misalnya ngaku ya, saya dapat wahyu tadi malam ya, saya ketemu dengan Tuhan, bermimpi bahwa tanah itu adalah milik saya. Misalnya ya, saya bermimpi seperti itu. Apakah saya dianggap gila? Ya jelas dong. Karena apa? Karena orang-orang sekarang berpikirnya rasional. Kemudian sekarang sudah ada HP gitu ya. Zaman dulu kan belum ada HP, zaman pertama, kedua, ketiga belum ada HP. Sehingga kalau kita dapat wahyu dari Tuhan, maka kita akan dipertanyakan, kok lu nggak rekam? Harus rekam dong. Ya. Nah, zaman dulu gimana? Zaman dulu belum ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Zaman dulu ya bebas-bebas aja kalau dapat wahyu kayak mau nggak, kayak mau guling-guling kayak, yang penting ayatnya positif, maka akan diterima biasanya. Akan banyak pengikut tuh. Jadi kalau Dennis ini lahir di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, akan dianggap sebagai nabi. Ditulis dalam kitab suci. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di zaman sekarang ini tidak ada orang lagi yang dapat wahyu? Kenapa tidak ada lagi yang namanya nabi? Apakah karena takut zaman sekarang ini karena ada HP gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya tidak akan berpihak di video ini ya, saya akan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.